Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mata kuliah Nanoteknologi Konversi dan Penyimpanan Energi kali ini topiknya adalah tentang konsep baterai. Jadi seperti yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu awal, kalian sudah belajar tentang energi, kemudian mengapa energi itu harus disimpan dan dikonversi. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang prinsip elektrokimia. Nah, sekarang kita akan belajar lebih aplikatif tentang alat yang menggunakan metode elektrokimia. Di sini contohnya adalah baterai. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu baterai, kita flashback sebentar tentang energi. Our lifestyle is sustained by energy, yet there are still times when we can't access it when and where we need it. But that's about to change. Using electricity is challenging because it has to be used as soon as it's generated. Like when you flip a switch on the wall, there's no local reservoir to store energy. It has to come right from the power plant. If the energy comes from wind or solar power, we will also need a way to shift time. Energy storage allows us to cut the cord and shift time. Just like a DVR stores live television so you could watch it later, energy storage allows us to store energy so we could use it later. Storage may also allow us to avoid building power plants in some locations. We additionally need to store energy in extreme environments like inside the body or deep in the ocean. At Carnegie Mellon University, we're developing the next generation of energy storage and conversion devices, like a low-cost saltwater-based battery. An edible battery that can be used to power medical devices in your body. And the world's smallest fuel cell that converts bacteria into power and can be used deep in the ocean. At Carnegie Mellon University's Scott Institute for Energy Innovation, we're helping consumers and policymakers make wise decisions based on scientific and technical information. You can help. Oke, itu tadi sekilas tentang energi ya. Jadi kenapa kita itu harus mengkonversi energi dan menyimpannya? Karena sekarang energi itu semakin langka, artiannya sumbernya ya. Sesuai dengan hukum kekalahan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan maupun tidak bisa dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Oleh karena itu, kita harus belajar bagaimana cara menyimpannya dan bagaimana cara mengkonversi energi tersebut. Oke, ini adalah outline yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mulai dengan sejarah dan definisi baterai, kemudian prinsip kerja, listrik, dan baterai, klasifikasinya, dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap performansi baterai. Di sini, faktornya yang berpengaruh adalah lebih ke cara meningkatkan life cycle dari baterainya itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah dan definisi tentang baterai. Jadi sejarah baterai itu dimulai di tahun 1780-an, dimulai oleh Luigi Galvani. Luigi Galvani melakukan eksperimen dengan menggunakan kaki katak. Dia menggesekkan logam ke kaki katak yang mengakibatkan kaki kataknya bergerak. Dari situ dia berasumsi bahwa listrik itu disimpan dalam kehidupan atau pada makhluk hidup. Nah, kemudian teori ini dikenal dengan Galvanic Animal Electricity. Tetapi teori beliau ini dibantah oleh Alessandro Volta. Nah, Alessandro Volta ini melakukan eksperimen di mana dia menggunakan dua macam logam, yaitu seng dan tembaga. Kemudian seng dan tembaga ini ditumpuk secara berurutan, dan di antara tumpukannya itu diberikan pembatas seperti kertas ataupun kain. Kertas dan kain ini kemudian ditetesi oleh larutan kimia. Di sini adalah larutan yang mengandung garam.
Nah, kemudian sistem ini dinamakan dengan sel volta. Di sini dia menjelaskan tentang terjadinya reaksi oksidasi dan reduksi. Bahwa dalam sistem sel volta ini, elektron itu dikeluarkan atau diproduksi di bagian anoda. Dalam hal ini logamnya adalah zinc. Kemudian elektron mengalir masuk atau menuju ke katoda. Dalam hal ini adalah koper sebagai kutub positifnya. Nah, di sini zinc mengalami proses oksidasi, artinya melepaskan atau kehilangan elektron. Yang sebaliknya didapatkan oleh ion di air yang dinamakan dengan proses reduksi yang menghasilkan H2. Volta mengira bahwa reaksi ini terjadi di Cu, bukan di air, tetapi kenyataannya terbalik. Nah, kemudian teori ini mulai diterima oleh masyarakat luas, dan sebagai salah satu bentuk penghormatan, volt ini kemudian dijadikan satuan tegangan listrik. Nah, untuk melihat bagaimana baterai itu bekerja dan sejarah dari penciptaan baterai, kita lihat video berikut ini. You probably know the feeling. Your phone utters its final plaintive bleep and cuts out in the middle of your call. In that moment, you may feel more like throwing your battery across the room than singing its praises. But batteries are a triumph of science. They allow smartphones and other technologies to exist without anchoring us to an infernal tangle of power cables. Yet even the best batteries will diminish daily, slowly losing capacity until they finally die. So why does this happen? And how do our batteries even store so much charge in the first place? It all started in the 1780s with two Italian scientists, Luigi Galvani and Alessandro Volta, and a frog. Legend has it that as Galvani was studying a frog's leg, he brushed a metal instrument up against one of its nerves, making the leg muscles jerk. Galvani called this animal electricity, believing that a type of electricity was stored in the very stuff of life. But Volta disagreed, arguing that it was the metal itself that made the leg twitch. The debate was eventually settled with Volta's groundbreaking experiment. He tested his idea with a stack of alternating layers of zinc and copper, separated by paper or cloth soaked in a saltwater solution. What happened in Volta's cell is something chemists now call oxidation and reduction. The zinc oxidizes, which means it loses electrons, which are in turn gained by the ions in the water in a process called reduction, producing hydrogen gas. Volta would have been shocked to learn that last bit. He thought the reaction was happening in the copper rather than the solution. Nonetheless, we honor Volta's discovery today by naming our standard unit of electric potential the volt. This oxidation reduction cycle creates a flow of electrons between two substances, and if you hook a light bulb or vacuum cleaner up between the two, you'll give it power. Since the 1700s, scientists have improved on Volta's design. They've replaced the chemical solution with dry cells filled with chemical paste, but the principle is the same. A metal oxidizes, sending electrons to do some work before they are regained by a substance being reduced. But any battery has a finite supply of metal, and once most of it has oxidized, the battery dies. So rechargeable batteries give us a temporary solution to this problem by making the oxidation reduction process reversible. Electrons can flow back in the opposite direction with the application of electricity. Plugging in a charger draws the electricity from a wall outlet that drives the reaction to regenerate the metal, making more electrons available for oxidation the next time you need them. But even rechargeable batteries don't last forever. Over time, the repetition of this process causes imperfections and irregularities in the metal's surface that prevent it from oxidizing properly. The electrons are no longer available to flow through a circuit, and the battery dies. Some everyday rechargeable batteries will die after only hundreds of discharge-recharge cycles,
while newer advanced batteries can survive and function for thousands. Batteries of the future may be light, thin sheets that operate on the principles of quantum physics and last for hundreds of thousands of charge cycles. But until scientists find a way to take advantage of motion to recharge your cell battery, like cars do, or fit solar panels somewhere on your device, plugging your charger into the wall rather than expending one battery to charge another is your best bet to forestall that fatal bleep. Oke, itu tadi tentang sejarah penemuan baterai beserta prinsip dasar kerja dari baterai secara umum. Sekarang kita masuk ke baterai dan bagian-bagiannya. Jadi baterai itu adalah kumpulan sel yang menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia. Ada 4 macam hal yang terdapat dalam elektrokimia ya. Di sini ada anoda atau kutub negatif, kemudian ada katoda atau kutub positif, kemudian ada elektrolit, dan ada jembatan garam. Nah, tadi katanya baterai itu adalah kumpulan sel yang menghasilkan listrik melalui reaksi elektrokimia. Nah, sel itu sendiri adalah unit elektrokimia yang menghasilkan sumber energi listrik melalui konversi langsung energi kimia. Sel ini terdiri dari elektroda, separator, elektrolit, kontainer, dan terminal. Sel juga bisa diatur menjadi baterai dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Nah, sedangkan baterai itu sendiri terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia yang terpasang secara seri atau paralel untuk menghasilkan energi listrik dalam satuan voltase dan arus tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip kerja baterai. Jadi tadi sudah saya sebutkan tentang komponen baterai, sekarang kita pelajari tentang proses yang terjadi di masing-masing komponen. Jadi bagian yang merah ini anoda, yaitu kutub negatif, di mana di sini terjadi proses oksidasi. Kalau oksidasi, ketika terjadi proses oksidasi, berarti bilangan oksidasinya akan meningkat. Peningkatan bilangan oksidasi artinya adanya elektron yang lepas atau hilang. Sebaliknya, katoda, di sini terjadi reaksi reduksi. Ketika bilangan oksidasinya menurun, terjadi reaksi reduksi, yang artinya di situ terjadi proses penerimaan elektron atau mendapat elektron dari luar. Kemudian elektrolit. Elektrolit ini adalah konduktor ionik. Dia adalah media transfer muatan ion yang bentuknya liquid. Misalnya seperti air, seperti beberapa pelarut yang mengandung garam, asam, dan alkali. Nah, beberapa baterai itu menggunakan elektrolit padat pada suhu operasi baterai. Kemudian yang terakhir adalah jembatan garam. Jembatan garam ini adalah tempat di mana pertukaran ion, kemudian sifatnya adalah porous barrier. Jadi dia sebagai penghalang yang berpori di antara dua elektrolit yang ada di anoda dan katoda, dan dia harus menjaga ion di elektrolitnya supaya tidak menyentuh elektroda lainnya. Bisa menggunakan elektrolit yang sama, tetapi tidak boleh bersinggungan. Artinya jembatan garam ini dia sebagai pemisah sekaligus penghubung, gitu ya. Ini adalah komposisi dari baterai yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi bagian yang menonjol ini adalah terminal positif atau dinamakan dengan katoda ya. Kemudian di bagian sebaliknya adalah terminal negatif, kutub negatif. Kemudian bagian yang tengah ini adalah current kolektor. Kemudian bagian yang ini adalah larutan elektrolit yang biasanya terdiri dari potasium hidroksida dan air. Kemudian di sini ada anoda yang biasanya terdiri dari serbuk zinc. Kemudian bagian yang kuning ini adalah membran separator yang fungsinya adalah memisahkan antara anoda dan katoda. Kemudian di sini ada katoda yang bagian positif biasanya terbuat dari manganis dioksida dan
karbon. Kemudian bagian paling luar itu adalah baterai kontainernya. Biasanya itu adalah terbuat dari material plastik atau material baja. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di video bahwa baterai itu adanya pergerakan elektron dari anoda menuju ke katoda. Jadi dari kutub negatif ke kutub positif. Di mana kalau di tengahnya itu disambungkan ke dalam suatu alat, maka alat tersebut akan berjalan atau menyala karena adanya aliran dari elektron. Di bagian kutub positif ini adalah bagian yang menerima elektron, atau di sini terjadi proses reduksi, dan di bagian sini sebaliknya adalah bagian anoda atau kutub negatif, di mana di sini terjadi kehilangan elektron dan terjadi proses reaksi oksidasi. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih prinsip kerja dari baterai itu sendiri, kita lihat di video berikut. Whenever we use an electrical device that's not plugged into the wall, we have to put a battery in it. But how exactly does this tiny little cylinder allow technology to function? To understand this, first, we need to do a quick refresher course on what electricity is. Now, to keep things very simple here, think of an electron as a single unit of electricity. If an object has a ton of electrons in it, it has a lot of electricity in it. Electricity follows this simple rule. If there are a lot of electrons in one object and very few electrons in a different object, the electrons want to go to the place with fewer. Why electrons behave this way is very complicated, so I won't go into it now, but it's a simple rule of physics, just like gravity. So if we connect the low charge and high charge objects together with a conductive material like copper, the electrons will flow from one to the other. The process of electrons moving across this wire is what we call electrical current. Now, if we run this electrical current through certain types of materials, they can make it glow or heat up or make things move. So with this basic concept, electricity can light a light bulb or turn a motor or operate the tiny little switches that make computers work. So the question is, how do we get electricity where we want it? So we know that copper is a conductor, which will allow electrons to move through it, but other materials like rubber will not allow the electrons to travel through them. These materials are known as insulators. With conductors and insulators, we have everything that we need to make a battery. This is what the inside of a battery might look like. In this battery, the blue section is a material with very few electrons, while the red is the part with a ton of electrons. The reason the electrons aren't flowing is because they're separated by an insulator. That's everything you see in brown. The electrons have no way of knowing that there's this desirable low electron material nearby. Now, the gray part is the conductor. If we use some conductive wire to connect the front conductor to the back conductor, the electrons have a path to get to where they want. So if we want to power, say, a light bulb and a flashlight, all we have to do is make part of that path composed of the filament of the light bulb. As the electrons run through the filament, it glows and is amplified by the bulb, which means the flashlight is now on. Making an on and off switch for the flashlight is simple. We make a small part of the conductive path that the electrons take removable. When you flip the switch off, the conductive path is broken and the flow stops. When we flip it on, it continues. The switch is simply completing the circuit from the front of the battery to the back of it. This on and off switch here is the fundamental principle behind how all buttons, switches, touchscreens, and really anything electronic and interactive functions. Let's take a look at what happens when you press a button on a Game Boy. Just like with the flashlight, the internal circuitry of the Game Boy has these incomplete circuits in it, and they're completed when you push the button down. It's arranged in a way so that when this circuit is completed, it sends the electrical signal to the CPU of the system, where the flip-flop switches are changed and the thinking process occurs. This is how all inputs into all computer systems work, at least in some fashion, by completing circuits which send electricity to certain nodes in the CPU, which it understands as whatever it's programmed to understand. Touch screens use this same system by using the oils in your fingers to complete circuits which lie just under the screen.
When those circuits are completed and current flows through them, the computer knows that that part of the screen is being touched. While the basic concept of completing a circuit is more or less universal to the process, there are a ton of different methods used to accomplish this and of how to achieve the desired results afterwards. Other topics related to circuitry include things like resistors, capacitors, and Boolean logic. If you have any interest in these topics, you can let me know in the comments. And as always, liking and subscribing and sharing are a massive help. Oke, itu tadi tentang prinsip kerja baterai ya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi baterai. Jadi baterai itu diklasifikasikan berdasarkan beberapa sifatnya. Yang pertama ada baterai primer, yang sifatnya adalah dia itu sekali buang, gitu ya. Jadi mudah untuk dipakai, kemudian murah, sumber energinya ringan untuk perangkat elektronik, dan shelf life-nya juga bagus. Contoh baterai primer ini adalah baterai yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk peralatan yang sifatnya yang sifatnya itu mudah gitu ya, seperti remote atau mainan anak atau apapun itu yang menggunakan baterai sekali pakai. Jadi baterai sekali pakai itu diklasifikasikan sebagai baterai primer. Nah, kemudian ada baterai sekunder. Baterai sekunder ini dicirikan dengan sifatnya yang bisa di-charge ulang atau rechargeable. Nah, rechargeable ini adalah proses yang berlangsung yang merupakan proses kebalikan dari discharge atau ketika kita memakai energi dari baterai. Pada saat proses pemakaian baterai, elektron itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif ya, dari anoda ke katoda. Tetapi berbeda dengan baterai sekunder atau rechargeable battery, prosesnya itu berlangsung dari katoda ke anoda. Nah, contoh baterai sekunder ini adalah baterai yang biasa digunakan untuk penyimpanan, seperti akumulator atau aki yang ada di kendaraan. Nah, kategori penggunaannya, baterai sekunder ini bisa berfungsi sebagai energy storage device. Bisa di otomotif, di kendaraan, kemudian di sistem aircraft, kemudian di standby power sources, kemudian bisa di kendaraan hybrid ya, kemudian bisa di stationary energy storage system. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai baterai primer, tetapi lebih disukai di-charge ulang daripada dibuang. Contohnya seperti portable consumer electronics dan di kendaraan listrik. Karakteristik yang dimiliki baterai sekunder yaitu dia memiliki power density yang tinggi, kemudian discharge rates-nya tinggi juga, kemudian flat discharge curve, dia memiliki performansi di suhu rendah yang bagus, dan energi density-nya dia lebih besar daripada baterai primer. Kemudian tipe baterai ketiga yaitu baterai yang namanya reserve. Reserve battery ini dia mirip dengan baterai primer. Nah, komponen utamanya itu dipisahkan dari bagian lainnya sebelum diaktifasi. Kemudian dia sifatnya adalah long-term storage, kemudian elektrolitnya dia terisolasi, baterainya teraktivasi karena adanya stimulus panas yang bisa mencairkan elektrolit dan kemudian bersifat konduktif. Nah, baterai ini bisa menghasilkan kekuatan tinggi dalam waktu yang singkat. Contoh peralatan yang menggunakan jenis baterai reserve ini adalah misil, torpedo, dan senjata lainnya. Kalau kita ingat seperti di film-film gitu ya, bom itu ditarik dulu bagian atasnya, kemudian dilempar dalam waktu sekian detik dia bisa meledak. Nah, sebetulnya tipe alat-alat seperti itu di dalamnya juga mengandung tipe baterai reserve. Artinya harus ada stimulus terlebih dahulu sebelum baterai tersebut teraktivasi dan akhirnya menghasilkan energi dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Ini adalah klasifikasi baterai yang terakhir, yaitu fuel cell. Fuel cell ini elektrodanya dia bersifat inert, artinya dia tidak bereaksi. Kemudian tidak terkonsumsi selama reaksi berlangsung, tetapi bersifat katalis yang mempercepat elektroreduksi atau elektrooksidasi. Anodanya itu adalah gas atau liquid, dalam hal ini adalah oksigen ataupun udara bebas ya. Fuel cell ini dia lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Contoh dari fuel cell adalah fuel cell hidrogen. Nah, fuel cell ini diklasifikasikan menjadi dua.
Ada yang sistem langsung dan ada sistem tidak langsung. Sistem langsung yaitu di mana bahan bakar seperti hidrogen, metanol, hidrazin itu dia bisa bereaksi langsung dalam fuel cell. Tetapi kalau yang sistem tidak langsung, bahan bakarnya itu contohnya seperti gas alam atau fosil itu harus dikonversi dulu menjadi gas yang mengandung hidrogen, lalu baru bereaksi dalam fuel cell-nya. Nah, sekarang kita masuk ke teori cell voltage, capacity, dan energi. Di sini ada teori energi bebas atau free energy. Nah, ketika reaksi berlangsung, terdapat penurunan energi bebas dalam sistem, seperti yang ada dalam formulasi delta G sama dengan negatif NFE. EF itu adalah konstanta Faraday, kemudian N adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri, dan E adalah standar potensial, di mana satuannya adalah volt. Kemudian voltase. Voltase itu adalah di mana standar potensial sel diukur berdasarkan tipe material aktif, dikalkulasi dari standar potensial elektroda. Nah, potensial oksidasi itu merupakan nilai negatif dari potensial reduksi. Jadi standar potensial sel itu adalah penjumlahan antara anoda dan katoda. Contohnya, pada reaksi pembentukan ZnCl2, maka standar potensialnya adalah Zn, di mana ini adalah nilai negatif dari negatif potensial oksidasi, kemudian Cl-nya adalah nilai positif, sehingga didapatlah standar potensialnya sekian. Sekarang capacity atau kapasitas. Capacity itu ditentukan oleh jumlah material aktif dalam sel, dalam hal ini adalah berat reaktannya. Kemudian kapasitas ini didefinisikan sebagai jumlah total listrik yang terlibat dalam reaksi elektrokimia. Satuannya coulomb atau ampere jam, di mana 1 gram materialnya itu setara dengan 96.487 coulomb atau 26,8 ampere hour. Ini adalah contoh perhitungannya. Kemudian energi atau satuannya adalah watt hour. Energi itu adalah perkalian antara voltase dan jumlah listrik. Seperti yang kita tahu, energi WH ya, watt hour, atau biasanya kita menggunakan kilowatt hour atau kWh. Itu adalah voltase atau volt dikalikan dengan ampere hour. Sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi performansi baterai. Itu apa aja sih? Jadi ada 4 faktor utama yang mempengaruhi performansi baterai. Yang pertama adalah life cycle-nya, kemudian depth of discharge atau DOD effect, kemudian temperatur, dan terakhir adalah recharge voltage dan rate-nya. Nah, sekarang kita masuk ke life cycle atau siklus hidup dari baterai. Siklus hidup baterai itu ditentukan oleh siklus penggunaan baterai. Nah, baterai itu secara alami pasti akan menurun kapasitasnya seiring dengan waktu. Baik baterai itu dipergunakan atau tidak digunakan. Nah, sebagai contoh, misalnya flooded battery itu bisa 300 sampai 700 kali cycle-nya. Sedangkan yang tipe gel battery itu bisa 500 sampai 5.000 kali cycle. Kemudian faktor yang kedua yaitu depth of discharge effect, di mana semakin keras kerjanya, maka baterai tersebut akan semakin rusak. Nah, kita lihat di tabel samping ini, typical VRLA battery cycling ability versus depth of discharge. Kita lihat perbandingan antara gel battery dan AGM atau flooded battery. Di sini, ketika kapasitasnya itu habis, 100% ya, di sini adalah kapasitas dia penggunaannya. Ketika kapasitasnya habis 100%, pada gel battery, dia life cycle-nya hanya 450 kali. Kemudian pada AGM, dia hanya 200 kali. Tetapi kita lihat, ketika kapasitas neutronnya, ketika kapasitas penggunaannya hanya 10%, maka life cycle-nya bisa meningkat secara signifikan. Contohnya di gel battery, life cycle-nya bisa sampai 5.700, sedangkan di AGM itu bisa mencapai 3.200. Gitu ya.
Nah, sekarang kita bicara tentang temperatur. Jadi temperatur itu sangat berpengaruh terhadap life cycle dan performansi dari baterai. Kita lihat sumbu X ini adalah temperatur yang semakin meningkat. Kemudian sumbu Y ini adalah life cycle-nya. Nah, kita lihat di sini berdasarkan grafik ini, semakin meningkat suhunya, maka life cycle-nya akan semakin menurun. Begitu juga kebalikannya ketika suhu atau temperatur kerja dari baterai itu berada di kisaran yang optimal, dalam artian seperti di suhu ruangan. Room temperature di antara 25, itu maka life cycle-nya akan semakin optimal. Jadi, suhu tinggi itu tentu menyebabkan reaksi kimianya semakin tinggi dan semakin cepat. Nah, suhu penyimpanan yang baik untuk baterai itu biasanya adalah di suhu ruang, antara 25 sampai 30-an ya. Nah, sedangkan suhu dingin itu juga bisa mengurangi performansi. Tapi suhu tinggi itu bisa mengurangi shelf life. Jadi artinya temperatur di sini tuh tricky juga ya dalam mempengaruhi performansi dari baterainya. Artinya untuk meningkatkan performansi atau life cycle dari baterai, kita harus memperhatikan temperatur kerja dari baterai dan temperatur penyimpanan dari baterai. Tidak boleh terlalu panas, tidak juga boleh terlalu dingin. Artinya semua operasi kerja maupun suhu penyimpanan itu harus diperkirakan berada di kisaran suhu ruang. Nah, kemudian yang terakhir adalah recharge voltage dan rate-nya. Tentu kita punya perangkat elektronik yang masing-masing memiliki alat charger dengan spesifikasi yang tertentu ya. Jadi, penggunaan perangkat dan charger yang sesuai voltage dan ampere-nya itu akan meningkatkan atau mempengaruhi performansi dari baterai. Sebagai contoh, misalnya laptop ini. Laptop ini dia output-nya 12 volt dengan ampere 2,58. Nah, ternyata walaupun dia mereknya sama, tetapi jenis atau tipenya berbeda, itu belum tentu chargernya itu bisa setipe. Nah, ketika chargernya dia tidak setipe, ada kemungkinan baterainya bisa menurun kapasitasnya, atau proses charging-nya menjadi sangat lama, lebih lama dari biasanya. Gitu ya. Jadi untuk meningkatkan atau menjaga performansi baterai itu perangkat charger itu harus sesuai dengan spesifikasi dari alat tersebut, terutama dalam hal voltase dan ampere. Oke, nah sekarang kita akan lihat pendapat dari seorang ahli yang menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi life cycle dari baterai. Hi everyone, this is Jimmy from Discover Battery Manufacturing, part of the business development team. Cycle life is one of the most talked about specifications in the battery industry. Today we're going to learn a little bit more about the things that affect cycle life and how to get one battery to give you a couple hundred cycles versus a couple thousand cycles. There are 4 key variables that you need to understand when looking at cycle life data. The first one would be temperature. If you decide to discharge and charge your battery over cooler temperatures, you would expect naturally to get more cycles out of the battery than you would at higher, hotter temperatures. The charging and discharging duration and the currents that you choose also affects cycle life. So it could be a long charge or a short charge versus, a long discharge or a short discharge. This all affects the number of cycles you can get out of the battery. Depth of discharge is also a more common item that affects cycle life characteristics. If you decide to do a shallower discharge and you consider that as a cycle versus deeper discharges, the shallower discharges would give you more cycles than if you were at deeper discharges. So if you compare against 50% DOD versus 100% DOD, you would get much more cycles out of a battery that is only cycled at 50% DOD. And then finally, you have your remaining capacity. Remaining capacity is usually understood as when the battery reaches end of life. In some tests, people would consider a battery reaches end of life when it can only deliver 50% of the rated capacity. In other tests and other standards,
people would consider the battery reaching end of life when it can only deliver 80% of original capacity. So as you can see, with all these 4 variables, you can easily have different cycle life characteristics, even with the same battery. There are international standards out there that puts control over these variables, which allows users and original equipment manufacturers to make decisions on cycle life performances between different product technologies, but also similar products across different manufacturers. Let's take a look at a couple of them as an example. So here you can see there is the IEC 254-1 test standard, which is designed for traction and deep cycle applications. And then the one below, you would see the IEC 60896-11, which is designed for stationary and telecom applications. And then the one below that is the J2185. This is designed for heavy storage batteries used in automotive vehicles. In each of these tests, you can see that the charging and discharging parameters are different. The durations, the current being used is different. You can also see that the end of life characteristics as a percentage of original capacity is also different, including the discharging requirements. To quickly wrap things up, it is important to understand the number of cycles that you can get out of your battery when choosing which product to use. But what is also more important is to understand how the results are derived and the variables and the parameters behind that test. For more information, please visit discoverbattery.com. Oke, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performansi dari baterai. Jadi kita harus tahu ya, untuk menjaga life cycle dari baterai kita, untuk menjaga kesehatan baterai dari perangkat elektronik yang kita pakai, itu kita harus mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh dan bagaimana cara mencegah kerusakan. Walaupun secara alami baterai itu pasti akan mengalami kerusakan seiring dengan berjalannya waktu. Oke, nah selanjutnya ada tugas baca dan video pembelajaran ya, sudah saya upload di Aula, handbooknya dan juga videonya, dan juga ada tugas yang harus dikumpulkan setelah membaca dan menonton video pembelajaran. Jadi ada tugas yang harus disubmit, kalian harus membuat IGTV dengan durasi 2-3 menit. Topiknya adalah apa sih pentingnya belajar konsep baterai, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalian buat videonya, boleh kalian berbicara langsung lalu divideokan, boleh kalian membuat animasi, boleh kalian membuat video apapun semenarik mungkin. Saya tidak menentukan batasannya ya. Batasannya hanya durasi waktunya 2-3 menit saja, dan jangan sampai format videonya itu kepotong oleh format IG ya. Kemudian kalian upload di IG masing-masing, tag saya, kemudian buat hashtag-nya NKPE_konsep baterai. Kalian buat caption-nya, judul IGTV-nya apa, nama, dan NIM, juga kelas. Deadline-nya adalah 1 minggu, jadi sampai dengan Selasa minggu depannya. Oke, sekian kuliah hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.